warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan percobaan, saya akan memberi pengertian gelombang bunyi. Nah, yang mana gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang bisa merambat melalui medium dan bisa juga disebut sebagai gelombang longitudinal. Nah, bunyi menjadi salah satu bentuk energi yang ada di dunia. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti selalu mendengar beraneka ragam suara melalui dari suara musik, burung berkicau, klakson kendaraan motor, pesawat terbang, kereta api, serta suara orang yang tengah berbicara. Nah, semua suara tersebut bisa kita dengar lantaran terdapat sumber suara atau bunyi. Nah, jenis-jenis energi bunyi yaitu ada infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Nah, yang mana infrasonik ini merupakan bunyi yang amat lemah. Jumlah getaran bunyi dalam energi infrasonik ini kurang dari 20 getaran per detik. Nah, tentu saja kita tidak bisa mendengarkan bunyi jenis ini. Namun hewan-hewan seperti jangkrik, angsa, anjing, ataupun gajah bisa mendengarkan bunyi tersebut. Nah, yang kedua, audiosonik. Nah, audiosonik ini merupakan jenis bunyi yang bisa kita dengar karena jumlah getaran bunyinya berkisaran antara 20 hingga 20 ribuan getaran per detik. Hanya manusia, hewan pun dapat mendengar jenis bunyi ini. Nah, yang ketiga yaitu ultrasonik, yang mana ultrasonik ini merupakan bunyi yang amat kuat dan levelnya di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi ultrasonik tercatat lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi tersebut tidak bisa kita dengar, hanya hewanlah yang bisa menangkap bunyi tersebut, misalnya kelawar ataupun lumba-lumba. Nah, terus sumber energi bunyi. Nah, sumber bunyi merupakan semua benda ataupun alat yang bisa menghasilkan suatu bunyi. Nah, sumber bunyi bisa bergetar akibat adanya pukulan, petikan, tiupan, ataupun pergesekan. Nah, sumber bunyi juga ada beragam. Manusia juga bisa menghasilkan bunyi lantaran memiliki pita suara. Saat berbicara, pita suara yang ada di dalam tenggorokan pasti bergetar. Bunyi akan terdengar semakin kuat saat kita berada di dekat sumber bunyi. Nah, bunyi juga akan terdengar semakin lemah atau bahkan tidak terdengar lagi saat kita menjauhi sumber bunyi tersebut. Bunyi yang keluar berbagai benda, ada yang melengking, lemah, ataupun kuat. Sementara tidak ada rendahnya bunyi saat ditentukan oleh adanya frekuensi, yaitu banyaknya gerakan yang terjadi setiap detik. Nah, apabila getaran semakin banyak, itu artinya semakin besar pula frekuensi yang terjadi. Hal itu menyebabkan bunyi yang dihasilkan akan terdengar semakin tinggi atau jelas. Nah, selain itu, kuat atau lemahnya bunyi juga ditentukan oleh amplitudo. Nah, terus sifat-sifat bunyi. Energi bunyi memiliki sifat bisa berpindah ke tempat lain melalui cara merambat ke media tertentu. Nah, yang mana bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Terus bunyi bisa diserapkan dan dipantulkan. Bunyi juga bisa mengalami pemantulan atau refleksi. Hal ini dikarenakan bunyi merupakan gelombang longitudinal. Saat merambat ke tempat lain, bunyi akan mengenai benda-benda di sekitarnya. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda bisa dipantulkan atau diserap. Apabila bunyi mengenai dinding, bunyi tersebut akan dipantulkan oleh sebab itu bunyi akan mengalami pemantulan. Hal ini bisa terjadi pada benda yang keras, rapat, dan mengkilap.
Terus bunyi bisa dibiaskan. Pembiasan atau refraksi adalah salah satu sifat gelombang yang juga berlaku pada bunyi. Kita ambil contoh terjadinya petir yang terdengar lebih keras saat malam hari dibandingkan siang. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena suhu udara atas pada siang hari memang lebih dingin apabila dibandingkan suhu udara bawah, sementara hal sebaliknya terjadi